Kematian bocah berusia 6 tahun di kolam renang, yakni Raden Andante Halif Pramudio alias Dante masih menyimpan misteri dan teka-teki hingga saat ini. Tak hanya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus kematian Dante, namun nama Tamara Tiasmara yang merupakan ibu korban juga sempat dituding hingga dihujat menjadi salah seorang yang patut untuk dicurigai atas tewasnya Dante. Hal tersebut mengingat, banyaknya kejanggalan dinilai dari sikap artis FTV ini. Di mana mantan istri Angger Dimas ini dinilai pasif dan lebih melindungi kekasihnya yang kini ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kematian yang menimpa Dante, yakni Yuda Arfandi. Lebih lanjut, ada dugaan yang menyebut bahwa sang artis sengaja menenggelamkan Dante melalui kekasihnya tersebut dengan tujuan mendapatkan asuransi. Ada juga spekulasi, bahwa ia dan Tamara sengaja menenggelamkan Dante hingga tewas demi mencairkan asuransi miliknya. Tuduhan ini lantas aja langsung dibantah oleh sahabat Tamara Tiasmara, Soraya Rashid. Menampik kabar tak sedap itu, Soraya pun mengungkapkan bahwa asuransi Dante sudah tidak aktif menurut sang ibu. Itu adalah fitnah banget, kata Soraya Rashid, dilansir dari Cumi-Cumi dikutip Viva.co.id Jumat 23 Februari 2024 ini. Menurut sang sahabat, tudingan itu sangatlah tidak benar dan fitnah yang dilayangkan kepada Tamara Tiasmara. Aku tanyakan, Radante emang ada asuransi? Ada tapi udah lama nggak gua bayar karena CC gua mati jadi auto debitnya udah nggak kebayar lagi, kata Soraya sambil bercakap dengan Tamara. Menurut keterangan Tamara, bahwa jauh sebelum Dante meninggal dunia, sahabatnya itu sudah mengeluarkan uangnya sendiri untuk biaya rumah sakit putra semata wayangnya itu. Tamara menegaskan, bahwa ia tidak menggunakan asuransi itu untuk biaya rumah sakit anaknya. Dante dirawat itu terakhir sebelum pergi, itu dia ngeluarin uang sendiri, nggak pakai asuransi, karena asuransinya mati, kata Soraya lebih lanjut. Terkait hal ini di Reskrimum Polda Metro Jaya Jakarta, Kombes Pol Wirasatya Triputra mengatakan polisi masih mendalami motif Yuda Arfandi menenggelamkan Dante hingga tewas di kolam renang Palem, Duren Sawit, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024. Kami masih melakukan pendalaman. Kami juga menunggu hasil dari Apsifor, katanya. Soraya mengatakan bahwa, setelah melihat rekaman CCTV peristiwa tenggelamnya Dante, sahabatnya itu Tamara Tiasmara dibuat begitu kecewa dan murka hingga langsung memutuskan hubungannya dengan Yuda. Dari awal Tamara, lihat CCTV-nya, dia langsung benar-benar murka sama pacarnya, mantannya sekarang. Sudah langsung putus, terang Soraya. Kabar yang sebelumnya memberikan gambaran singkat mengenai kasus kematian Dante, anak Tamara Tiasmara, masih menyisakan banyak misteri. Meskipun mantan kekasih Tamara, Yuda Arfandi, telah ditetapkan sebagai tersangka, pihak keluarga menolak menyalahkan Yuda atas tragedi tersebut. Tuduhan terhadap Tamara Tiasmara pun muncul, dengan keluarga Yuda menuduhnya lalai dalam menjaga anaknya. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya diterima oleh pakar hukum, Hairul Huda, yang menilai bahwa jika Tamara menitipkan anaknya kepada Yuda Arfandi, hal itu tidak bisa dianggap sebagai kelalaian. Kalau dikatakan lalai, kelalaian yang mana? Dia tidak membiarkan anaknya pergi ke kolam renang sendiri, tapi bersama orang yang dipercaya, kata Hairul Huda ditemui di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada Rabu, 21 Februari 2024. Menurut Huda, kelalaian hanya dapat diakui jika anak berjalan sendiri tanpa pengawasan, tidak bisa berenang, dan akhirnya tenggelam. Ia menekankan bahwa Tamara mempercayakan anaknya kepada seseorang yang dianggapnya aman. Jadi, baru dikatakan lalai apabila anak ini jalan sendiri tanpa pengawasan, tidak pandai berenang dan akhirnya tenggelam, imbuhnya. Dalam rekaman CCTV, terlihat bahwa Dante berenang bersama Yuda Arfandi, dan kematian bocah 6 tahun itu diduga bukan akibat tenggelam, melainkan diduga karena adanya upaya penenggelaman. Huda menyebut adanya intervensi fisik dari pelaku terhadap tubuh korban. Ada intervensi fisik dari si pelaku terhadap tubuh korban, tidak relevan kalau si ibu lalai menitipkan anak kepada orang lain, ujarnya. Namun, pandangan Huda ini tidak sepenuhnya diterima oleh keluarga Yuda Arfandi, yang tetap yakin bahwa Tamara Tiasmara juga turut bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kontroversi ini menjadi semakin kompleks dengan adanya pernyataan Hairul Huda yang menyatakan bahwa tuduhan keluarga Yuda Arfandi tidak berdasar. Sementara itu, Polda Metro Jaya terus mengusut kasus ini. Dalam perkembangan terbaru, pihak sekolah Dante menjalani pemeriksaan terkait aktivitas renang anak tersebut.
Ketua Yayasan Sekolah, Wani Siregar, mengkonfirmasi bahwa Dante memang jarang mengikuti kelas renang, namun hal ini baru terjadi di tahun ajaran baru. Dante meninggal dunia setelah berenang di Taman Air Tirtamas, Pondok Kelapa, Jakarta pada 27 Januari 2024. Kejadian ini tidak disebabkan oleh kecelakaan, melainkan akibat upaya penenggelaman oleh Yuda Arfandi, yang saat itu merupakan kekasih Tamara Tiasmara. Kasus ini masih terus berkembang, memberikan banyak pertanyaan dan perdebatan dalam masyarakat. Dante diketahui diduga tewas tenggelam di kolam renang di tangan Ya, mantan kekasih Tamara. Untuk mengungkap peristiwa tersebut, penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya adalah ibunda Dante, Tamara, bersama dengan sejumlah saksi lain yang keterangannya diperlukan penyidik untuk mendalami penyelidikan. Rovan menyebut, selain Tamara, pada hari ini penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ahli renang dan guru sekolah Dante. Selain Tamara, pemeriksaan ahli renang, guru, Dante, jelas Rovan. Adapun sebelumnya, pihak sekolah sempat buka suara terkait kondisi Dante. Ketua Yayasan dan Parents Relation Janitra Bina Manusa School Wani Siregar, memaparkan kondisi anak Tamara dalam 3 bulan terakhir. Ia bukan termasuk anak yang mempunyai inisiatif untuk spontan bercerita, namun ada beberapa kali Dante pernah bercerita ketika bertemu dengan ayahnya, kata Wani dalam keterangannya, Jumat 16 Februari 2024. Sementara untuk kegiatan berenang, Wani juga memiliki cerita ketika Dante mengikuti pelajaran berenang di sekolah. Dia mengatakan anak Tamara itu memang awalnya takut dengan air, hal itu berdasarkan pengamatan pihak sekolah. Saat awal kelas sesi renang baru diadakan di sekolah, Dante sangat ketakutan dan tidak mau lepas dari pelukan gurunya, jelas Wani. Albert menjelaskan untuk kategori anak biasanya proses latihan pernapasan hanya berdurasi kurang lebih 5 detik menahan napas di dalam air. Kalau kita paling 5 detik pertama kali kita ajarkan. 5 detik itu pada saat dia tahan napas, badan itu kan ada udara, sehingga ngapung badannya ke atas. Itu supaya dia berenang, supaya ada daya apungnya. Itu biasanya kita latih, ujar Albert.